Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, teknisi abal-abal. Jadi video ini saya buat karena menjawab keinginan dari teman-teman ya. Ada teman-teman kemarin di sini bulan lalu, minggu lalu, bahkan 3 atau 4 hari yang lalu yang ingin belajar komputer alias servis komputer atau pengenalan komputer di tempat saya atau di tetapi jujur saja, kalau yang ingin belajar itu anak-anak magang alias anak prakerin, insya Allah saya siap dan sanggup untuk berbagi dengan mereka, sama-sama belajar ya. Tetapi jika yang ingin belajar ke tempat saya ini bisa dikatakan lebih senior dari saya, jujur aja saya minder dan bahkan saya malu, karena rasanya saya nggak pantas mengajarin teman-teman atau mas-mas atau mbak-mbak yang lebih senior dari saya ya. Pokoknya kok seperti gimana gitu. Oleh karena itu, untuk menjawab dari keinginan mereka semua, akhirnya saya buat video ini, dimana video ini nanti berisi tentang gimana saya atau cara saya mengenal komputer ya, komputer, part-part komputer, cara menyelesaikan masalah-masalah di komputer dan lain sebagainya. Gimana kelanjutannya, ikutin terus videonya ya. Oke teman, sebelum berlanjut, alangkah baiknya jika teman-teman belum subscribe di channel Teknisi Abal-Abal, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saya dan teman-teman rezekinya selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jadi di hadapan saya ini sudah ada motherboard ya. Tapi maaf ya sebelumnya teman-teman, karena saya mengenal komputer, bisa sedikit servis komputer, itu belajar secara otodidak ya, belajar sendiri. Memang ada yang mengajarin, jadi bukan lewat jalur sekolahan atau jalur kuliahan maksud saya. Jadi kemungkinan istilah atau bahasa penyampaian saya nanti bakalan berbeda dengan teman-teman yang dapat ilmunya dari bangku sekolahan. Sekali lagi, bakalan ada perbedaan. Jadi untuk teman-teman yang lebih paham dari saya mohon maaf, nanti mohon koreksinya juga ya. Oke, berlanjut. Jadi ini saya peruntukkan untuk pemula, benar-benar dari nol ya, benar-benar tidak tahu tentang komputer. Di depan saya ini sudah ada motherboard PC ya, ini dia. Motherboard ini serinya alias soketnya ya, ini soket ini prosesor ini 775. Ini seri ya, bukan jadul ya, jadul ya, 775. Jadi ini untuk letakkan prosesor. Ini prosesor ya teman-teman, port prosesor alias slot prosesor atau tempat prosesor lah yang penting. Kemudian jadi ini ibaratnya yang disebut dengan motherboard itu ini ya, motherboard ibu dari board, ini papan ya. Jadi di motherboard nanti ini ada komponen-komponen pendukung biar motherboard ini nanti bisa hidup, tampil, dan bisa digunakan dan jadilah sebuah PC atau komputer ya. Yang pertama tadi ini prosesor. Prosesor ini di manusianya mungkin bisa dikatakan sebagai otak ya. Otaknya ini
Selanjutnya ada RAM. Ini memori ya. RAM, Random Access Memory. Itu banyak macamnya. Yang jadul ada SD RAM, ada RAM DDR1, ada RAM DDR2, DDR3, DDR4. Kemungkinan yang terbaru ini kalau saya tidak salah sudah muncul, mungkin DDR, mungkin ya, yang pasti DDR4 sudah ada. Ini yang di depan saya ini DDR2 ya. Nanti untuk perbedaannya mungkin di video selanjutnya ya. Ini DDR2. Setelah RAM, faktor pendukung dari motherboard ini ada chipset ini ya. Chipsetnya ini ditutup ini. Ini juga pendukung juga. Kemudian ini slot untuk VGA card. VGA card ya, untuk tampilan. Jadi kalau seandainya PC kita itu ingin bagus tampilannya atau biar lebih kuat grafiknya, dikasihlah VGA card. Kemudian dua di bawah ini slot LAN card ya. Slot LAN card. Oke teman. Kemudian sebelah sini ada port mouse. Cuma sekarang untuk seri ini sudah jarang dipakai ya, karena sudah digantikan dengan USB. Ini keyboard ya, ini keyboard, slot keyboard. Sama seperti mouse, sudah banyak digantikan USB. Ini mouse. Kemudian ini LPT. LPT itu printer yang besar itu ya. Biasanya printer besar selalu pakai ini. VGA. Ini kalau saya tidak salah, kemarin saya pernah untuk bisa dikonekkan ke apa ya, yang kayak telepon tetapi memakai frekuensi itu, saya nggak tahu namanya, entah apa itu. Kemudian ini port USB, ada dua port VGA, port LAN onboard ya. Ini jadi nanti jika ini rusak digantikan dengan LAN card di sini. Kemudian ini port audio ya. Oke. Untuk bagian komponen kecil-kecil ini nanti ya, itu jika kita sudah tahu bagian-bagian yang besarnya ini, baru nanti bagian-bagian kecil ini dengan sendirinya kita juga akan tahu fungsi-fungsinya. Contohnya ini ya, ini, kemudian ini, itu akan tahu dengan sendirinya. Oke teman, mungkin pengenalan motherboardnya sampai di sini dulu ya. Nanti berlanjut dengan part-part yang mengisi sini ya.